Materi selanjutnya yang akan kita bahas mengenai siklus kerja audit dan perencanaan internal audit. Kita akan bahas mengenai bagaimana internal audit membangun pola kerjanya yang independen, di mana independensi internal audit dalam konteks aktivitas kerja dapat diartikan ke dalam dua perspektif. Yang pertama yaitu regular audit. Di sini berkaitan aktivitasnya dengan pengawasan teratur, di mana aktivitasnya tidak harus dijalankan berdasarkan permintaan pihak tertentu dalam perusahaan. Yang kedua yaitu special audit. Special audit di sini yaitu posisi yang bebas dari pengaruh, kecuali kepentingan pengawasan itu sendiri oleh internal audit, oleh senior manajemen, dan kolega secara horizontal. Aktivitas siklus audit internal selalu merupakan kombinasi dari program reguler yang berkesinambungan dan aktivitas project based. Mengacu pada prinsip manajemen yaitu yang terdiri dari Plan, Do, Check, and Act atau PDCA, secara komprehensif, siklus aktivitas utama internal audit dapat kita bagi dalam 4 tahapan besar, yaitu yang pertama adalah Plan. Plan di sini yaitu rencana audit atau audit plan, merupakan upaya menerjemahkan strategi korporasi atau bisnis serta umpan balik yang diterima semua pihak. Di sini berupa pemetaan risiko dan pengendalian, penetapan strategi audit dan penyusunan program audit. Yang kedua, Do atau pelaksanaan audit, merupakan implementasi dari rencana audit, baik secara teratur maupun berdasarkan investigasi khusus atau permintaan pihak tertentu. Pada Do di sini dijalankan secara strategis melalui audit on base dan audit on site. Bersifat continuous audit, maka audit database ini penting sekali. Prinsip yang ketiga yaitu Check, yaitu penyajian hasil audit, merupakan penyampaian konfirmasi temuan kepada pihak klien hingga penyajian laporan audit ke audite dan pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini konfirmasinya itu baik yang berupa temuan maupun laporan hasil audit perlu ditanggapi oleh pihak audite sebagai fungsi rechecking. Yang keempat itu Act atau peninjauan kembali hasil audit, merupakan aktivitas evaluasi atau review yang dilakukan yang pertama sekali yaitu evaluasi terhadap tindak lanjut audit yang harus dijalankan oleh audite. Yang kedua, evaluasi integral kecukupan pengelolaan risiko dan pengendalian internal seluruh grup korporasi. Di slide berikut terdapat siklus aktivitas utama internal audit yang dimulai dari audit plan, kemudian audit execution, kemudian audit deliverables, dan yang terakhir adalah audit evaluation. Yang kedua, pemetaan risiko dan pengendalian. Di sini tujuan pemetaan ada dua, yaitu yang pertama critical risk point, yaitu setiap objek pengawasan yang mengandung risiko potensialnya dengan dampaknya yang signifikan. Yang kedua yaitu critical control point, yaitu setiap objek pengawasan yang mengandung terjadinya sistem break, di mana acuan pemetaan ini didasarkan pada 3 hal. Yang pertama yaitu strategi korporasi, yang kedua strategi bisnis, yang ketiga umpan balik dan ekspektasi bagi internal audit. Hasil pengawasan internal audit yaitu berupa SWOT analysis. Kemudian lingkup pemetaan, ada 4 lingkup pemetaan. Yang pertama yaitu strategic business unit, yaitu yang tergabung dalam grup korporasi. Yang kedua, departemen teknis dan wilayah kerja di masing-masing SBU. Di sini yang memiliki kontribusi signifikan sebagai pencetak laba atau beban operasi. Yang ketiga, critical account. Di sini meliputi aset, liabilities, revenue, dan expense. Dan yang keempat yaitu business value chain ataupun semua titik aktivitas yang penting dalam rangkaian proses nilai tambah bisnis. Ada beberapa batasan pemetaan. Yang pertama yaitu manpower. Di sini yaitu berhubungan dengan ketersediaan SDM auditor, baik segi jumlah maupun dari segi kapabilitas. Yang ketiga yaitu work days, yaitu yang berhubungan dengan waktu kerja dalam satu periode audit. Yang ketiga yaitu budget, yaitu alokasi dana operasi yang telah disetujui khususnya untuk penugasan audit on-site keluar kota. Yang terakhir yaitu akses ke audit object group. Di sini berhubungan dengan independensi auditor dalam memungkinkannya untuk masuk ke berbagai critical object. Yang ketiga yaitu strategi audit dalam mewujudkan keberhasilan koperasi sebagai kesuksesan audit. Di sini ada pengertian mengenai strategi audit plan, yaitu perumusan hasil risk dan mapping kontrol menjadi blueprint bagi seluruh aktivitas operasi internal audit.
di mana strategi audit plan ini perlu juga diukur dengan penetapan sejumlah critical success factor. Setidaknya ada 3 perspektif dalam membangun strategi audit seperti terlihat pada tabel di slide ini. Terdiri dari 3 perspektif, yaitu perspektif misi utama, yang kedua perspektif corporate strategi, yang ketiga adalah perspektif internal audit. Untuk penjelasan masing-masing strategi bisa kalian simak pada slide ini. Yang keempat yaitu program audit. Di sini merupakan tulang punggung aktivitas internal audit. Ada beberapa yang termasuk dalam program audit, yaitu yang pertama pengembangan jadwal kerja dan anggaran kerja. Merupakan uraian dari hasil pemetaan audit objek group ke dalam alokasi waktu pelaksanaan audit dari bulan ke bulan. Program audit yang kedua yaitu pengembangan panduan kerja audit dan formulir audit. Di sini adalah standar kerja audit, yaitu sarana untuk memudahkan para auditor mengidentifikasikan masalahnya. Standarisasi kerja audit ini dimaksud agar diperoleh beberapa manfaat, yaitu sebagai media pengembangan kualitas risk manajemen dan internal control. Yang kedua, sebagai media untuk menjabarkan berbagai titik kritis risiko. Yang ketiga, mewujudkan kesamaan perspektif berpikir pada para auditor. Yang keempat, sebagai alat pelatihan yang efektif dalam pembentukan auditor. Yang kelima, menekan kesenjangan kapabilitas antara auditor berpengalaman dengan para auditor junior. Yang keenam, sebagai dasar pengukuran sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap objek pemeriksaan. Yang terakhir, yaitu menjadi media pembinaan bagi para auditi melalui kebijakan membagi secara transparan sebagai kertas kerja audit untuk kepentingan self-assessment oleh auditi. Yang ketiga, yang termasuk dalam program audit, yaitu pengembangan SDM dan organisasi audit. Di sini faktor SDM yang paling menentukan terhadap keseluruhan audit program. Karena itu, Head of Internal Audit Departemen wajib memiliki rencana pengembangan SDM internal audit yang telah dievaluasi 1-2 kali setahun. Yang keempat, yang termasuk dalam program audit, yaitu pengembangan sistem aplikasi dan teknologi pendukung, di mana merupakan hal yang umumnya terabaikan atau kurang digarap secara optimal dalam pembuatan program audit. Di sini yang dimaksudnya yaitu audit database, yaitu adalah semua data penting, baik dalam bentuk soft data maupun hard, yang dikumpulkan dan diolah secara teratur. Slide yang terakhir yaitu kita akan bahas mengenai audit schedule dan audit budget. Yang termasuk dalam audit schedule seperti referensi kalender kerja tahunan koperasi dan setiap SBU. Yang kedua, jadwal pelaksanaan kerja internal audit. Dan yang terakhir yaitu rencana evaluasi dan pengembangan internal audit, baik itu yang termasuk dari SDM, organisasi, perangkat pendukung, dan pengolahan database. Yang kedua yaitu audit budget. Kegiatannya yaitu seperti operasi rutin, seperti pemeriksaan ATK dan fasilitas kantor. Yang kedua, operasi khusus, yaitu mengenai audit visit, audit investigation, dan audit research. Yang ketiga, pengembangan SDM, yaitu dengan rekrutmen baru, pelatihan SDM, dan koleksi literatur. Dan yang terakhir yaitu peningkatan fasilitas yang terkait dengan teknologi, hardware, dan software. Kemudian bagaimana dengan audit manpower dan audit organization? Yang pertama yaitu evaluasi audit manpower, yaitu dilakukan dengan rencana rekrutmen, kemudian program orientasi dan pelatihan, program peningkatan pengetahuan dan wawasan bisnis, kemudian program peningkatan keterampilan penunjang sesuai tuntutan kebutuhan pekerjaan internal audit. Yang kedua yaitu audit organization, yaitu perangkatnya melalui audit charter, audit code of conduct, audit committee, and organization chart.